Saya Berno Robertus Toja, guru bahasa Indonesia di SMP YPPK Lekok Darmanville Kokona. Guru di era sekarang dituntut menguasai teknologi. Kata siapa? Ya, kata Putri Sari Ramadan. Tapi, teknologi kan hanya alat dan bukan segalanya. Apalagi kami yang berada di daerah tertinggal yang fasilitasnya kurang memadai. Ya, kata siapa? Kata saya. Kualitas belajar dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Nah, ini kata Pak Menteri. Emang benar, bisa jalan. Kita coba yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa, tentang. Silakan dulu. Pak Guru akan mengecek hari lahir kalian. Yang Pak Guru tahu bahwa jumlah siswa yang ada di kelas 3B ini berjumlah 17 orang. Semuanya hadir? Hadir. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman serta Pak Guru, sebelum kami memulai aktivitas kami, mari kita bersatu dalam doa. Dalam doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, Pak Guru minta kita semua berdiri menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pemaju maju. Oke, sekarang kalian tinggalkan semua pikiran-pikiran kalian yang ada di rumah, lalu fokuskan dan konsentrasi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Kita tentunya punya pengalaman, ya. Kita tentunya punya pengalaman. Entah itu kita pengalaman yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah. Coba dari kalian salah satu untuk menceritakan pengalaman kalian yang pernah kalian alami di rumah maupun di sekolah atau dimanapun tempat kalian berada. Oke. Silakan. Kalau saya pernah berpengalaman di sekolah. Waktu saya masuk, itu susah berdiri kayak orang bingung. Ayo ulang-ulang. Terus. Terus begini ada teman-teman yang datang panggil saya sama-sama. Baik, tepuk tangan. Jadi dari pertanyaannya Pak Guru tadi, kira-kira pertanyaan itu mengacu pada materi kita hari ini Pak, tentang cerita pendek. Dalam kegiatan pembelajaran kita ini, tentunya punya aturan dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Nanti kita sepakat bersama-sama aturan ini yang harus kita buat dalam kegiatan pembelajaran ini. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama itu menulis unsur pembangun karya sastra atau intrinsik. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra atau intrinsik yang terdapat dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan
Tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu apa pengertian dari cerpen? Silakan berdiri, suara besar ya. Cerpen. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun kehidupan mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisah manusia. Oke, tepuk tangan. Berarti bahan ajar yang Pak Guru berikan kemarin itu benar sekali kalau memang Safila itu belajar. Jadi pengertian cerpen yaitu salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisah yang singkat. Unsur cerpen ada berapa? 2. Ada berapa? 2. Ada 2. Coba sebutkan. Satu apa? Intrinsik. Satu unsur Intrinsik. Nah, oke. Sekarang Pak Guru akan menampilkan video. Kalian mengamati video ini, lalu sebentar ada pertanyaan kepada kalian, lalu kalian menjawab. Siap? Siap. Siap tidak? Siap. Namaku Indah. Aku seakan tak bisa mengontrol diriku sendiri. Aku tega berbuat sekecil itu pada orang tua yang setengah mati berjuang demi kehidupanku. Berjuang agar hidupku bisa selayak anak lain. Ya, aku ingin tas baru. Tasku sudah rusak. Sabarlah nak, Bapak semakin hari semakin tua. Ya, jangan tinggalkan aku ya. Aku minta maaf, Ayah. Maafkan aku. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Videonya tentang apa? Berdiri dan suara yang besar supaya teman-teman yang lain dengar. Videonya tentang apa? Anak durhaka. Anak durhaka. Oke, yang lain? Ada yang lain? Selain Agnes? Oke, yang berikut. Pertanyaan yang berikut. Cerita apa yang terdapat dalam cerpen tersebut? Cerita apa? Oke, baik. Berarti ini menjadi masalah buat kita ya. Menjadi masalah buat kita. Sesuai dengan model pembelajaran yang Pak Guru tampilkan tadi itu, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Masalah yang harus kita pecahkan yaitu, karena kalian belum mampu, berarti masalah yang harus kita pecahkan itu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang baru ditayangkan melalui video animasi video tadi. Sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok, menjadi 3 kelompok, ya. Oke. Lalu kelompok 2 di sini. Sekarang yang menjadi masalah buat kita yaitu sesuai dengan jawaban kalian, yaitu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang baru ditayangkan melalui video animasi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi, dan kita mau menemukan unsurnya itu. Nanti Pak Guru akan membagikan RKPD kepada kalian. Lalu kalian bekerja sama antara kelompok ya. Lalu nanti Pak Guru akan memonitori atau memantau kalian dan akan mengambil nilai sikapnya kalian. Kerjasama ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, bertanya. Silakan. Kalau merasa kesulitan, bertanya. Menit lagi. Oke, masing-masing kelompok sudah menyelesaikan pekerjaannya, dok. Jadi masing-masing kelompok mewakili salah satu untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi. Lalu dari kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan tanggapan. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Pagi. Inilah hasil diskusi kami. Nomor 1. Tulislah unsur pembangun cerita pendek dari dalam. Nomor 1. Tema. Temanya adalah permohonan maaf kepada orang tua. Nomor 2. Amanat.
Amanatnya, janganlah menyusahkan orang tuamu, sayangilah kedua orang tuamu yang sudah berjuang demi masa depanmu. Nomor 3, latar waktu pagi hari, latar tempat di rumah, latar suasana sedih. Nomor 4, sudut pandang orang ketiga. Nomor 5, alur mundur dan alur maju. Alur mundur, aku tega berbuat keji kepada orang tua dan setengah mati berjuang demi kehidupanku. Alur maju, hingga pada suatu hari aku tersandung kayu dan terjatuh ke jurang saat mencari air. Nomor 6, tokoh dan karakternya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Berikan tanggapan. Apakah sama dengan kalian punya? Silakan. Oke, berdiri. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan kepada kelompok 2. Kalau menurut saya Amanatnya sudah bagus. Untuk amanat ya. Berarti dari kelompok 1 itu sudah mengidentifikasi amanat itu dengan tepat. Itu menurut kelompok 2. Apa lagi? Itu saja. Oke, itu dari kelompok 2. Kelompok yang lain? Oke, silakan. semuanya bagus. Oke, semuanya sudah tepat. Semuanya bagus. Berarti sudah menentukan dengan baik. Berarti menentukan tema, menentukan alur, menentukan gaya bahasa, menentukan sudut pandang, dan lain-lain sampai di unsur itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru memberikan pujian, apresiasi kepada kalian yang sudah mengerjakan, yang sudah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, sekarang Pak Guru ingin menyampaikan kepada kalian mengenai hasil identifikasi. Perhatikan sini mengenai hasil identifikasi. Yang menjadi masalah kita yaitu yang ada di depan itu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang baru ditayangkan melalui video animasi, termasuk dengan cerpen yang melalui TX tadi. Nah, dari hasil diskusinya kalian ketika kalian mempresentasikan dan Pak Guru mendengar bahwa ada yang miskonsepsi di sini. Ada yang belum paham. Misalnya penokohan. Penokohan itu dia tidak tahu penokohan itu apa. Jadi tokoh dan penokohan itu berbeda, tapi ada kaitannya. Ya, tokoh itu pelaku, lalu penokohan itu namanya karakter. Tadi dari kelompok 1 sudah tepat hasilnya, lalu di kelompok 2 sudah tepat, lalu di kelompok 3 tadi kan masih terjadi miskonsepsi. Lalu untuk amanat sangat bagus bagi kelompok 1 dan kelompok 2 amanat yang pertama hikmah. Sekarang Pak Guru mau tanya kepada kalian. Kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, kita belajar tentang cerpen Ayah Maafkan Aku Anak Durhaka. Habis apa lagi? Oke, mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen dari cerpen Ayah Maafkan Aku Anak Durhaka. Itu yang kita. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikut, pertemuan minggu depan, kita masih belajar tentang teks cerpen, tetapi kita belajar tentang menyimpulkan unsur pembangun karya sastra atau karya sastra cerpen. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru tutup kegiatan pembelajaran ini ya. Kita bersama-sama menutup pintu. Tinggal kesediaan satu orang pintu doa. Silakan. Hati tidak suka, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat menjalankan segala. Terima kasih kepada Pak Guru.